مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Ramadan telah datang kembali menyapa kita. Setelah 1 tahun lamanya dia meninggalkan kita. Saat dia pergi tahun lalu, kita mengatakan wada'an, wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal ya Ramadan. Dan kini dia datang kembali, menghampiri kita, menemui kita, dan kita siap menyantap hidangan-hidangan Ramadan. Di antara hidangan yang menjadi favorit Ramadan, menyajikan yang pertama, kita kasih nama hidangan tersebut dengan as-siyam, berpuasa. Ini adalah menu favorit, menu yang paling nikmat, menu yang paling lezat bagi kaum muslimin. As-siyam. Man shama ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia bertarawih di malam harinya, Allah akan ampuni dosanya yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan di saat pandemi COVID-19. Masya Allah. La tahzan. Jangan sedih. Mengapa? Ada beberapa hal yang perlu kita maknai Ramadan di saat pandemi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mentadabburi, mentafakuri 2 ayat sekaligus, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Datang Ramadan, umat Islam berbondong-bondong menunaikan kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Mari kita bertadabbur, mari kita bertafakur, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Bukankah Ramadan ibarat sebuah bengkel? Barang rusak, masuk bengkel, diperbaiki, kemudian keluar bengkel, dia menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Umat Islam berpuasa di Ramadan, dia masuk ke Ramadan, dia belajar di situ, dia membersihkan dirinya, dia mensucikan dirinya. Keluar Ramadan, dia menjadi sosok yang bermanfaat. Derajat takwa, la'allakum tattaqun, diterima olehnya sehingga dia menjadi makhluk Allah yang berguna bagi masyarakat, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi keluarga, dan juga berguna bagi negara. Mentadabburi ayat kauniyah. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita berdasarkan banyaknya fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian saintis. Islam bukan agama yang anti-saintis. Sesuai dengan namanya, Islam memberikan jalan keselamatan bagi pengikutnya. Maka
Islam tidak pernah bertabrakan dengan sains. Ini menjadi petunjuk ayat-ayat lain di luar teks-teks Al-Quran. COVID-19 merupakan salah satu petunjuk dari Allah agar manusia mau bertafakkur, agar manusia mau bertadabbur. Ada apa sesungguhnya yang terjadi dengan diri kita? Ada apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa ini, dengan umat ini? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui ayat-ayat kauniyah ini. COVID-19 datang dan kemudian mewabah dan hampir membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Masya Allah. Mari kita bertafakur, mari kita bertadabbur di bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menciptakan makhluk serupa dengan nyamuk. Bahkan dia lebih kecil dari nyamuk, lebih halus dari nyamuk. Lebih halus dari nyamuk. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu itulah hak dari Tuhan mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Adapun orang-orang yang kafir, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Apa-apaan ini? Apa sih yang diinginkan oleh Allah menciptakan makhluk yang kecil-kecil halus-halus seperti ini? Yudillu bihi katsira. Rupanya banyak orang yang sesat hanya karenanya. Wa yahdi bihi katsira. Tetapi hanya karenanya juga banyak orang yang mendapat hidayah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan di tengah pandemi COVID-19 mudah-mudahan akan menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang luar biasa. Menjadi Ramadan yang sangat berkesan. Di tengah aturan PSBB, di tengah aturan social distancing, kita menjadikan rumah-rumah kita menjadi masjid. Kita beribadah di rumah, kita bertadarus di rumah, kita mensyiarkan agama Islam ini dari rumah. Fenomena yang sesungguhnya jarang kita lakukan. Ramadan di tengah COVID menjadikan kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih fokus dalam beribadah. Inilah beberapa makna yang kita dapatkan manakala Ramadan di tengah-tengah COVID-19 seperti saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'u min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini artinya apa? Ramadan berlalu begitu saja, namun dia lakukan dengan perbuatan yang sia-sia. Puasa iya, tarawih mungkin iya, tetapi kemudian kualitas puasanya, kualitas tarawihnya, dan kualitas tadarus serta ibadah-ibadah yang lainnya tidak mampu untuk membuat dia terbebas dari api neraka, tidak mampu membuat dia mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kualitas ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita perbaiki ibadah kita, mari kita perbaiki salat kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.